wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 di sini akan mempraktekkan BK individual Dengan pendekatan agrarian, Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Silakan masuk, mari duduk. Terima kasih. Ida, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Ida tadi kesini naik apa? Saya kesini naik ojek, Kak. Oh, naik ojek ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan 3 asas yang ada dalam konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana apa yang Ida sampaikan tidak akan sampai ke telinga orang lain dan terjamin kerahasiaannya. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini kita saling terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga, asas kesukarelaan. Di sini Ida datang secara sukarela tanpa ada paksaan. Apakah Ida datang secara sukarela? Iya, Kak, saya datang secara sukarela. Baik, apakah Ida merasa nyaman di ruangan ini? Iya, Kak, saya merasa nyaman. Oke. Dalam konseling ini ada batasan waktu, yaitu kurang lebih 30-40 menit. Sekarang Ida boleh menceritakan masalah apa yang ingin Ida sampaikan. Begini, Kak, saya merasa sulit untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Saya merasa kesepian dan saya itu merasa sulit bergaul dengan orang lain, Kak. Bisa Ida jelaskan mengapa Ida bisa merasa kesepian dan sulit bergaul dengan orang lain? Saya memiliki pengalaman masa lalu yang buruk, Kak. Pengalaman masa lalu yang buruk seperti apa? Sejak kecil saya merasa seperti orang yang berbeda dari yang lain, Kak. Lalu, Saya juga merasa seperti tidak diterima oleh mereka. mengapa kamu merasa tidak bisa diterima oleh orang lain? Karena dari kecil ketika saya mengobrol dengan orang tua dan menyampaikan pendapat, mereka seperti tidak menganggap saya ada. Tampaknya yang kamu katakan adalah pengalaman masa lalu kamu mempengaruhi pandangan kamu tentang diri sendiri dan kemampuan kamu dalam membangun hubungan sosial. Iya, Kak, saya ingin sekali membangun hubungan sosial yang sehat dan merasa diterima dan dapat bergaul dengan yang lain. Baiklah, saya paham atas apa yang kamu rasakan. Jadi di sini kamu ingin membangun hubungan yang sehat dan dapat diterima serta dapat bergaul dengan orang lain ya. Iya, Kak. Oke, dari permasalahan yang Ida alami, adakah solusi yang pernah terlintas dalam pikiran Ida untuk mengatasi masalah ini? Saya berpikir jika saya memiliki hobi atau kegiatan yang sama dengan orang lain, maka akan mempermudah saya untuk membangun hubungan sosial. Tetapi saya bingung bagaimana menghubungkan kegiatan saya dengan orang lain. Oke, memang hobi Ida apa? Saya suka membaca buku. Adakah teman yang memiliki hobi yang sama dengan kamu? Ada, Kak, salah satu teman saya memiliki hobi yang sama, tetapi saya takut untuk mengobrol dan mengajak dia membahas terkait hobi kita, Kak. Kemudian saya hanya melihat dia membaca buku dari kejauhan. Oke, jadi Ida takut untuk memulainya ya? Iya, Kak. Ida kan hanya merasa takut tanpa mau mencoba bergaul terlebih dahulu. Kalau begitu, untuk mengatasi rasa takut Ida, bagaimana kalau kita bermain peran? Apa itu bermain peran, Kak? Jadi, bermain peran itu seperti anggap saja saya sebagai teman kamu yang hobi membaca buku tersebut. Lalu kamu bisa nih mencoba memulai percakapan untuk mengajak saya membahas hobi kita yang sama. Bagaimana Ida, apakah sudah paham? Iya, Kak, dia paham. Oke, sekarang kita mulai ya. Hai, kamu lagi baca novel ya? BTW, kita punya hobi yang sama loh. Gimana kalau kita bahas mengenai novel yang pernah kita baca? Oke, bagus sekali. Jadi sekarang Ida sudah bisa kan memulai percakapan dengan teman? Ya, Kak, dengan bermain peran ini jadi saya lebih berani untuk memulai obrolan dengan yang lain.
Baiklah, sekarang Ida sudah menemukan salah satu solusi untuk mengatasi masalah Ida, yaitu sulit bergaul. Dengan cara memulai dari langkah pertama, yaitu berani memulai percakapan tanpa merasa takut tidak akan diterima oleh lingkungan. Jadi, mulai sekarang Ida harus membangun komunikasi yang efektif tanpa melihat pengalaman buruk di masa lalu. Baik Kak, terima kasih. Saya sekarang sudah merasa lega. Oke, sebelumnya izinkan saya menyampaikan kesimpulan konseling kita pada hari ini. Jadi intinya di sini Ida merasa sulit membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang lain karena Ida merasa takut tidak akan diterima oleh lingkungan, sehingga membuat Ida sulit bergaul dengan orang lain yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu Ida yang buruk. Ya Kak. Baiklah, sesi konseling pada hari ini sudah bisa kita akhiri. Jika kedepannya Ida merasa bingung, Ida bisa datang menemui saya lagi. Saya siap membantu dan mendengarkan masalah yang Ida hadapi dan mencari solusi bersama. Terima kasih kepada Ida yang telah datang ke sini. Saya persilahkan jika Ida ingin meninggalkan tempat. Baik, terima kasih Kak telah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Saya izin meninggalkan tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.